gue mau tanya, lo pikir bisa nggak sih? Lo bikin orang merasa nyaman dan akrab banget sama lo, seolah udah kenal bertahun-tahun lamanya, padahal baru ketemu. Bahkan cuma dalam 60 detik pertama? Mayoritas orang pasti bilang impossible, nggak masuk akal. Lo juga gitu kan? Mikirnya itu butuh waktu lama, butuh pengalaman, butuh chemistry yang nggak bisa dibentuk instan. Oke, stop. Buang jauh-jauh pikiran itu. Ini bukan sihir, bukan bakat yang cuma dimiliki orang-orang tertentu. Ini murni aplikasi sains komunikasi dan psikologi yang udah terbukti secara ilmiah. Sistem yang bisa lo pelajarin, lo praktekin, dan lo kuasain. Dan yang paling penting, ini gampang banget buat lo terapkan. Gue jamin, gue ngerti kok. Jauh di lubuk hati lo yang paling dalam, lo pasti pengen banget ngerasa dihargai, dimengerti, dan punya koneksi asli sama orang lain. Bukan cuma kenalan basa-basi, tapi hubungan yang dalam, yang bikin lo ngerasa penting. Itu insting dasar manusia. Dan lo, sama kayak banyak orang, pasti sering frustrasi karena ngerasa nggak bisa nyampe ke sana kan? Lo udah usaha, udah senyum, udah coba ngajak ngobrol, tapi hasilnya nol besar. Justru disitulah masalahnya. Lo selama ini nggak sadar, justru karena lo pengen banget diterima, lo malah sering melakukan hal-hal yang persis bikin orang ngejauh. Lo ngira lo lagi membangun jembatan, padahal lo lagi bikin tembok tinggi yang nggak bisa ditembus. Gue yakin lo nggak pernah menyadarinya, dan ini bukan salah lo sepenuhnya, karena memang nggak ada yang ngajarin sistemnya ke lo. Makanya, video ini bukan cuma kumpulan trik murahan biar lo kelihatan keren di mata orang. Jangan salah paham, ini jauh lebih dari itu. Ini soal memahami psikologi di balik karisma. Ini tentang gimana otak manusia bekerja ketika berinteraksi. Ini adalah sistem yang dibangun berdasarkan sains, bukan mitos atau cuma sekedar bakat yang nggak bisa dipelajari. Ini adalah cetak biru yang bisa lo pakai untuk ngehack koneksi manusia. Dan catat baik-baik ini, fondasi setiap koneksi yang kuat, yang tulus, yang bisa langsung klik dalam hitungan detik, itu cuma ada dua, rasa aman dan validasi. Tanpa dua hal ini, lo cuma akan ngomong sama tembok, nggak akan ada yang nyambung, nggak akan ada yang betah deket lo. Jelas? Jelas? Oke, bagus. Sekarang, gue mau lo ubah total cara lo berpikir tentang interaksi. Ini bukan sekedar tips atau trik murahan. Ini adalah pergeseran paradigma. Selama ini, lo mungkin terlalu sibuk mikirin, gue harus ngomong apa biar orang ini terkesan. Gue harus nunjukin apa biar dia suka sama gue. Kan? Nyaku aja. Itu salah total. Itu pola pikir lama yang bikin lo nggak nyambung. Orang-orang berkarisma itu nggak mikirin apa yang harus mereka ucapkan. Mereka mikirin gimana mereka bisa bikin orang lain merasa. Paham bedanya? Ini bukan tentang kata-kata lo, tapi tentang emosi yang lo ciptakan di diri orang lain. Ingat lagi, fondasi inti karisma itu cuma dua, menciptakan rasa aman dan validasi. Nah, gimana caranya menciptakan rasa aman dan validasi sampai lo bisa langsung klik sama orang dalam hitungan detik? Jawabannya ada di biologi otak lo. Ini bukan sulap. Otak manusia secara naluriah itu cari cermin dalam setiap interaksi sosial. Kayak lo ngaca, lo pengen lihat refleksi diri lo di situ. Sama, orang lain juga pengen merasa dilihat, dimengerti. Ketika lo mencerminkan lawan bicara lo secara nonverbal, bahasa tubuh, bahkan intonasi suara, dan lo juga mendengarkan secara aktif, bukan cuma nunggu giliran ngomong, saat itu juga otak lawan bicara lo itu secara enggak sadar nangkep pesan penting ini. Gue melihat lo, gue memahami lo aman di dekat gue. Pesan bawah sadar ini, itu kayak sinyal hijau di jalan tol emosional. Langsung terbuka jalur kepercayaan dan kenyamanan instan. Lo bukan lagi cuma orang asing yang ngomong sama mereka. Lo langsung berubah jadi seseorang yang klik, yang nyambung, yang menawan. Kenapa? Karena lo membuat mereka merasa dilihat, merasa penting, merasa dipahami. Karisma itu bukan soal lo tampil keren. Karisma itu soal lo bisa membuat orang lain merasa keren dan nyaman saat bersama lo. Teknik pertama, ini namanya the subtle mirror. Bukan sulap, bukan hipnotis. Teknik ini gampang banget. Lo cuma perlu ngamatin lawan bicara lo. Gimana postur tubuhnya? Apakah dia bersandar? Apakah dia tegak?
Terus, lihat gestur kecilnya. Apakah tangannya diletakkan di meja? Apakah dia sering mengangguk? Bahkan, kecepatan bicaranya. Apa dia bicara cepat atau lambat? Setelah lo ngamatin, lo secara halus, ingat, halus, cerminin itu. Kalau dia bersandar, lo juga bersandar sedikit. Kalau dia ngangguk, lo sesekali ngangguk. Kalau dia bicara pelan, lo turunin sedikit volume lo. Lo bukan meniru plek-ketiplek kayak monyet. Lo cuma membuat ada kesamaan tipis yang nyambungin lo berdua. Tujuannya, secara psikologis, ini menciptakan rasa kesamaan dan familiaritas bawah sadar. Otak dia akan ngirim sinyal, oh, orang ini mirip gue nyaman sama dia. Gampang kan? Kedua, ini namanya the echo chamber. Teknik ini berguna banget buat nunjukin kalau lo beneran dengerin. Setelah lawan bicara lo selesai ngomong, ambil kata kunci atau frasa penting dari ucapannya. Kemudian ulangi itu. Contoh, kalau dia bilang, gue pusing banget sama deadline proyek yang tinggi ini. Lo bisa respon, oh, jadi deadline proyek lo tinggi banget ya. Gue bisa bayangin sih. Atau kalau dia bilang, gue kecewa banget sama keputusan manajer. Lo bisa bilang, lo beneran merasa kecewa ya dengan keputusan itu. Lo bisa ulangin dengan intonasi yang beda, atau bahkan dalam bentuk pertanyaan singkat. Tujuannya adalah memvalidasi. Lo nunjukin kalau pesannya nggak cuma masuk kuping lo, tapi lo bener-bener nangkap dan memahami. Ini bikin dia merasa didengar dan dihargai. Ketiga, ini teknik paling powerful, the deep dive listening. Kebanyakan orang dengerin cuma buat nunggu giliran ngomong. Tapi lo nggak kayak gitu. Lo dengerin nggak cuma fakta-fakta yang dia omongin, tapi lo fokus sama emosi yang mendasari kata-katanya. Ada rasa frustasi, senang, khawatir, takut. Terus lo validasi perasaan itu. Lo bisa bilang, gue bisa bayangin sih betapa kecewanya lo saat itu. Atau, pasti senang banget ya rasanya pas lo berhasil ngelakuin itu. Atau, kelihatannya lo khawatir banget sama situasi ini ya. Dengan nunjukin lo paham emosi dia, lo membangun empati secara instan. Lo bikin dia merasa dipahami secara emosional. Ini yang bikin koneksi lo sama dia langsung dalam. Keempat, ini yang bisa bikin lo jadi tim yang solid, the shared reality. Lo itu manusia sosial. Secara naluriah, lo suka orang yang punya kesamaan sama lo. Nah, manfaatkan ini. Kapanpun lo nemu kesamaan pengalaman, pemahaman, atau tujuan, langsung gunakan kata ganti kita atau kita berdua. Contoh aplikasinya gampang. Wah, kayaknya kita berdua punya pandangan yang sama tentang isu ini ya. Atau, ternyata kita sama-sama pernah ngalamin betapa ribetnya birokrasi di sini. Atau, menurut kita sih ini emang solusi terbaik. Tujuannya, ini memperkuat rasa kebersamaan. Lo mengurangi jarak gue dan dia, dan langsung membangun ikatan identitas kelompok kecil. Lo dan dia jadi tim. Dan yang terakhir, ini yang bikin orang mau cerita panjang lebar sama lo. The open-ended invitation. Jangan pernah cuma ngajuin pertanyaan yang bisa dijawab iya atau tidak. Itu pertanyaan pembunuh obrolan. Sebaliknya, lo ajukan pertanyaan yang mengundang dia buat cerita lebih banyak. Gunakan kata tanya seperti, bagaimana menurut lo tentang ini? Apa yang paling menarik dari pengalaman itu menurut lo? Atau, ceritain lebih lanjut dong soal... Ini bukan cuma sekedar basa-basi. Tujuannya adalah mendorong lawan bicara lo buat berbagi lebih banyak detail, pandangan, dan cerita pribadinya. Ini membuat dia merasa dihargai, merasa pandangannya penting, dan merasa lo benar-benar dengerin dia secara aktif. Dia merasa diberi ruang, dan itu adalah kunci kenyamanan. Gue harap lo sadar, ini bukan cuma sekedar trik ngobrol biasa. Ini adalah blueprint untuk lo bisa membangun koneksi yang asli, yang dalam, dan yang paling penting, jujur. Karisma itu bukan bakat lahir lo. Itu skill yang bisa lo pelajari, lo asah, dan lo kuasai. Praktekin semua yang udah gue bagi barusan. Lihat dan rasakan sendiri gimana orang-orang di sekitar lo mulai lebih terbuka, lebih nyaman, dan bahkan mulai mempercayai lo lebih dalam dari sebelumnya. Tapi, strategi Jitu ini belum akan lengkap kalau lo cuma fokus di kata-kata. Ingat, komunikasi itu bukan cuma tentang apa yang lo ucapkan. Ada sinyal nonverbal yang jauh lebih kuat, yang seringkali menentukan apakah orang akan beneran suka dan menghargai lo, atau cuma basa-basi doang. Makanya, untuk melengkapi strategi ini dan jadi magnet yang sesungguhnya,
lo wajib jangan lewatkan video gue berikutnya. Judulnya, Jadi Magnet Orang. 3 bahasa tubuh ilmiah ini bikin kamu disukai dan dihargai. Itu akan jadi kombinasi mematikan antara apa yang lo katakan dan bagaimana lo menyampaikannya. Langsung klik video itu sekarang. Sampai jumpa di sana.